sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI, untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik. Dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Demikian. Terima kasih. Kenapa? Baik, jadi setelah ini kita akan menindaklanjuti, menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden, sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbawah, khususnya para pelaksana di lapangan, kemudian paham, mengerti, dan mereka tinggal melaksanakan. Demikian, terima kasih.
Ya tentunya bagi kita ini suatu apresiasi dan kebanggaan. Dan ini membuat kami, institusi Polri, seluruh personil, seluruh anggota semakin termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Terima kasih. Ya pemirsa, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Joko Widodo dan juga seluruh pejabat Polri di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pada intinya Kapolri menyebut bahwa dalam pengarahan ini Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh anggota Polri untuk memperbaiki hal-hal yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara. Termasuk juga gaya hidup anggota Polri juga harus diperbaiki. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta Polri untuk terus memberantas beragam bentuk kejahatan, diantaranya peredaran narkotika dan juga memberantas judi online. Kemudian, Kapolri juga menyebut bahwa jajarannya akan terus melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengawal jalannya pemerintahan di seluruh kota, kabupaten, dan juga provinsi di Indonesia. Kemudian juga Polri akan terus mengawal agar harga-harga bahan pokok bisa stabil dan juga mengawal seluruh kegiatan pembangunan di tanah air. Selain itu, Polri juga berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah agar dapat meningkatkan soliditas dengan TNI untuk meningkatkan keamanan di Indonesia. Kemudian apalagi ini akan menghadapi tahun politik, kemudian Polri juga akan menindak hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, polarisasi dan juga hal-hal yang mengganggu masyarakat. Selain itu, Polri juga akan melaksanakan program transformasi Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah dilakukan oleh seluruh anggota Polri. Kapolri juga berkomitmen untuk meningkatkan soliditas anggotanya dan agar seluruh anggota Polri bisa saling mengingatkan satu sama lain dan untuk terus menjaga Korps Bayangkara agar kepercayaan publik bisa terus ditingkatkan terhadap institusi Polri. Sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh pejabat Polri mulai dari Kapolda dan juga Kapolres se-Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Mereka berkumpul sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat untuk menerima pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan ini pemirsa ada sejumlah syarat yang dikenakan kepada seluruh pejabat Polri yang hadir, diantaranya untuk mengenakan pakaian dinas lengkap, kemudian tidak membawa ajudan, kemudian para perwira Polri ini juga tidak diperkenankan membawa ponsel ke dalam ruang pertemuan, namun hanya buku catatan dan juga ballpoint, kemudian mereka juga tidak diperkenankan membawa tongkat komando dan juga penutup kepala. Selain Presiden Joko Widodo, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama, saya sampaikan bahwa ketika persiapan untuk pengarahan Bapak Presiden kepada para Kapolda dan para Kapolres dan pejabat utama di lingkungan Polri, salah satu syaratnya adalah kami meminta untuk Kepala Pusat Kesehatan Polri melakukan pemeriksaan COVID swab PCR dan dilakukan di jajaran Polri sendiri. Jadi di luar itu Istana tidak ada kewenangannya dan hasil COVID adalah yang disampaikan kepada Sekretariat Presiden dan semuanya dalam kondisi negatif, kira-kira seperti itu. Jadi yang ada informasi 8 itu kiranya teman-teman media bisa melakukan klarifikasi kepada rekan-rekan di Polri. Saya rasa itu. Ada lagi?
protapnya, tapi kan masih banyak pertanyaan di publik. Mungkin bisa dijelaskan Pak sebenarnya aturannya seperti apa? Begini, ketika kami berdiskusi kesiapan ini kepada rekan-rekan panitia Polri, yang pertama di istana ini tidak ada tempat untuk penyimpanan tongkat. Nah, tongkat kan jumlahnya banyak. Terus kedua adalah memperlama proses memasuki istana. Yang ketiga adalah kami memang meminta untuk tidak membawa handphone. Itu juga lagi-lagi untuk kenyamanan bapak-bapak para pejabat di lingkungan Polri untuk bisa proses memasuki istana dengan cepat. Karena jumlah 600 itu cukup banyak, sehingga tidak perlu membawa tongkat, tidak perlu membawa HP, dan tentunya topi, tadi tanya, topi kan perlu tempat juga. Tempat topi, tempat tongkat, tempat HP. Sehingga kami kemarin menyampaikan kepada panitia untuk semua 3 benda itu disimpan di busnya masing-masing, di kursi busnya masing-masing. Jadi begitu turun, selesai, kita cek satu-satu, bukan kita cek secara umum bahwa tidak ada COVID, mereka antri, tidak harus meletakkan topi di mana, meletakkan tongkat di mana, HP di mana, kira-kira seperti itu. Itu simpel untuk kenyamanan tamu kita, tamu kami di istana. Cukup? Ya. Jadi hasil tes urin untuk 8 Kapolri tadi memang tidak di... Tidak. Ya. Kami kan hanya meminta swab PCR, itu aja. Dan lainnya silakan kewenangan dari Mabes Polri. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono terkait teknis pelaksanaan pengarahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh pejabat Polri di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Bahwa dalam pertemuan ini, seluruh anggota Polri yang hadir tidak diperkenankan membawa ajudan, kemudian juga tidak diperbolehkan membawa tongkat komando dan juga penutup kepala, serta tidak diperbolehkan membawa ponsel ke dalam lokasi pertemuan karena untuk mempermudah jalannya kegiatan pengarahan Presiden Joko Widodo siang ini di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pengarahan ini dimulai sejak pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, seluruh pejabat Polri dikumpulkan di gedung PT IKA Jakarta sejak Jumat pagi tadi. Kemudian mereka mulai bergerak ke istana sejak siang tadi. Dan acara dimulai sejak pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pernyataan beberapa saat lalu menyampaikan bahwa dalam pengarahan ini Presiden Joko Widodo meminta seluruh anggota Polri untuk mampu memperbaiki kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara. Anggota Polri juga diminta untuk memperbaiki gaya hidup mereka, kemudian seluruh anggota Polri juga diminta untuk terus bekerja memberantas segala bentuk kejahatan, diantaranya peredaran narkotika dan juga memberantas maraknya judi online. Kapolri kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk terus mengawal seluruh kegiatan pemerintahan di kota, kabupaten, dan juga provinsi di Indonesia, kemudian mengawal agar harga-harga bahan pokok bisa terus stabil di pasaran, serta mengawal kegiatan pembangunan di tanah air. Selain itu, Kapolri juga menyatakan bahwa Polri akan terus meningkatkan soliditas dengan Tentara Nasional Republik Indonesia untuk meningkatkan keamanan di Indonesia. Apalagi
ini akan menghadapi tahun politik. Kemudian Kapolri juga berkomitmen agar para anggotanya terus bekerja mengatasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan, polarisasi, dan juga hal-hal lainnya yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat. Menurut Kapolri, pihaknya juga terus akan melaksanakan program-program transformasi Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah dilakukan oleh seluruh anggota Polri. Setiap anggota Polri juga diminta untuk meningkatkan soliditas antar anggota, serta untuk terus saling mengingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ya pemirsa, kita tahu bahwa belakangan ini institusi Polri tengah menjadi sorotan publik, mulai dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, kemudian juga tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang mengakibatkan 132 nyawa melayang yang ini dipicu dari penembakan gas air mata saat pertandingan sepak bola antara Arema dan juga Persebaya. Dan hari ini kita juga mendapat kabar yang menggegerkan, yakni kabar Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa yang kabarnya ditangkap karena dugaan narkoba, dan ini juga masih menunggu konfirmasi dari pihak Polri terkait kabar ini. Benarkah Irjen Pol Teddy Minahasa yang baru saja menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta ditangkap lantaran kasus narkoba? Dan nanti, sore nanti, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan konferensi pers terkait kabar Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap karena dugaan kasus narkoba. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur yang baru ditunjuk Kapolri Irjen Pol Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait narkoba. Kita sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di Bareskrim Polri. Selamat sore Esra, apakah ada informasi terkait penangkapan Irjen Teddy Minahasa? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hingga sore ini kami masih menunggu terkait keterangan dari Kapolri mengenai konfirmasi apakah memang betul dugaan dari Teddy Minahasa yang terjerat atau dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Di mana memang kami dari awak media masih diminta untuk menunggu karena berdasarkan konfirmasi dari pihak Bareskrim ini, dari pernyataan Bareskrim maksud kami, dari Kapolri tadi sempat memberikan keterangan memang sedikit dalam pemanggilan Presiden ke Kapolri. Namun untuk informasi secara fixnya ini masih kami tunggu terkait dugaan dari yang diberitakan atau santer diberitakan di tengah-tengah publik, di mana memang dari Irjen Teddy Minahasa ini disebutkan sebelumnya ini baru ditunjuk dari Kapolri untuk menjadi Kapolda Jawa Timur. Namun dalam dugaannya ini sekali lagi kami masih menunggu. Syafa. Ya, Esra, apakah ada informasi kapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menyampaikan keterangannya terkait kabar penangkapan Irjen Teddy Minahasa ini? Ya Syafa, jika mendengarkan memang tadi informasi yang kami dapatkan dari Bareskrim ini nantinya akan disampaikan konferensi pers untuk sore hari untuk memberikan keterangan kepada publik mengenai berita yang santer terkait dari Irjen Teddy Minahasa yang saat ini terjerat dari dugaan penyalahgunaan narkoba. Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi dari sana. Dan pemirsa, untuk mengonfirmasi kabar penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa, sudah terhubung bersama kami Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat siang Pak Arteria. Selamat siang, Assalamualaikum, salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arteria, kabar ini awalnya disebutkan oleh sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Benarkah Irjen Teddy Minahasa ini ditangkap terkait dugaan kasus narkoba? Ya, memang kita pada pukul 10-an ya, saya mendapatkan informasi terkait dengan Pak Teddy Minahasa, Kapolda Jawa Timur, ya, dilakukan upaya hukum penangkapan oleh teman-teman di Propam Barreskrim Mabes Polri. Ya. Apa keterangan yang diterima oleh Komisi 3 DPR ini terkait penangkapan Teddy Minahasa? Benarkah karena dugaan narkoba? Ya, setelah kita tanyakan ini masalahnya masalah apa? Narkoba. Wah, masa iya sih PM pakai narkoba atau main narkoba? Oh, ada BB-nya Bang, semua saksinya juga udah ngaku. Ya, jadi ya memang saya kan pas itu ya, saya akan tunggulah pernyataan resmi dari teman-teman di Mabes Polri dan Pak Kapolri. Ya, informasi yang diterima dari Komisi 3, kapan Irjen Teddy Minahasa ini ditangkap dan di mana Irjen Teddy Minahasa ditangkap, Pak Arteria? Kita juga nggak begitu mendetail ya, saya juga tidak nanyakan begitu di Propam, udah di Propam ya, Propam ditangkapnya di mana, saya juga nggak menanyakan itu. Baik. Karena kita juga betul kaget banget lah, karena kan Senin besok, kebetulan kami kan Jawa Timur ya, ada serah terima jabatan dari Pak Niko ke Pak Teddy Minahasa. Iya, Pak Arteria, Pak Teddy Minahasa ini kan menggantikan Irjen Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur. Apakah ada yang keliru dari pemilihan ini sehingga tidak bisa diketahui kemudian ternyata Irjen Teddy Minahasa ini memiliki kasus atau masalah yang melanggar hukum, dalam hal ini adalah narkoba. Bagaimana ya, jujur kalau ditanyakan saya pribadi, saya kaget ya. Kenapa Pak Teddy Minahasa yang dipilih? Itu tentunya kan saya punya pengalaman baik dengan Pak Teddy Minahasa. Tapi untuk mengelola Jawa Timur, ya memang harus ada figur pemimpin yang betul-betul punya leadership, punya kompetensi, punya integritas, ya, dan punya kapasitas. Nah, di samping penilaian yang dilakukan oleh Polri sendiri, kan masih beberapa yang masih layak dan masih mumpuni untuk bisa menjabat jadi Kapolda Jawa Timur. Tapi itu sudahlah. Kita melakukan penghormatan penuh atas keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Pak Kapolri, walaupun memang ada sedikit catatan. Iya, ke depan bagaimana semestinya penunjukan pejabat tinggi Polri agar sosok yang dipilih ini betul-betul sosok yang memiliki integritas yang baik, kredibel, dan juga memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memimpin institusi Polri seperti ini, Pak Arteria? Ya, sepertinya mekanisme internal Polri sudah berjalan baik. Komunikasi politik Pak Kapolri dengan Pak Jokowi dengan baik. Tapi kan kalau terpilihnya Pak Teddy Minahasa ini kan seperti pembalap F1 di tikungan, nyalip di tikungan terakhir. Itu. Nah, ini pembelajaran juga bagi Pak Kapolri, ya, agar bisa lebih hati-hati, lebih cermat untuk memilih Kapolda-Kapoldanya di kemudian hari untuk tempat-tempat atau pos-pos yang sangat strategis dan kompleks seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Polda Metro dan sebagainya. Ya, jika memang benar Irjen Teddy Minahasa ini ditangkap terkait kasus narkoba, apa yang harus dilakukan oleh Kapolri dan sanksi apa yang paling tepat untuk Irjen Teddy Minahasa? Ya, pertama, kejadian ini harus diusut setuntas-tuntasnya, apalagi melibatkan personel Polri, bahkan bintang 2 Polri tidak hanya terlibat dalam peredaran dan jaringan narkoba, tapi yang bersangkutan juga setelah dites urin juga katanya terlibat atau positif. Nah, yang kedua, kami juga ingin memastikan ya bahwa ini harus menjadi momentum Polri untuk bersih-bersih secara paripurna. Apa iya seorang Teddy Minahasa saja yang bermain?
jaringan narkoba masuk ke dalam tubuh institusi Polri. Ini harus kita mau buka-bukaan ya secara berani. Ya. Kalau misalnya buntut atau ekornya susah untuk dipotong, potong kepalanya. Ini bicara narkoba. Kita ini hanya darurat narkoba ini hanya di bibir saja. Tapi pada tindakan itu tidak pernah kelihatan. Ini momentum dan waktunya untuk memperlihatkan bahwa kita ini perang terhadap narkoba. Dan kami minta betul ya, ini tidak bisa disia-siakan, harus diambil hikmah dari kejadian ini untuk melakukan pengusutan tuntas setuntas-tuntasnya. Termasuk juga peredaran narkoba di tubuh institusi Polri. Ya, ini artinya peredaran narkoba juga sudah masuk ke ranah penegak hukum yang semestinya bertugas memberantas narkoba ya Pak. Lalu apa upaya yang harus dilakukan untuk membersihkan institusi Polri dan juga institusi penegak hukum lainnya agar bebas dari kejahatan atau peredaran narkoba seperti ini? Ya, pertama narkoba ini harus kita katakan sebagai serious crime. Berlakulah secara serius untuk mengatasi dan memberantasnya. Kemudian narkoba ini adalah transnational crime. Ya, gotong royong bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk membasmi ini. Kita tahu kok yang namanya peta jaringan narkoba, jaringan rawan narkoba, kok nggak bisa kita selesaikan? Ya kan, berapa dana kita untuk Direktorat Narkoba? Ya, nggak bisa selesai. Berapa penguatan kita untuk BNN? Ya, termasuk juga kita akan merubah regulasi. Nah, ini semua ya, jadi kita katakan kita akan lakukan yang namanya perbaikan struktural, perbaikan kultural ya dalam tubuh institusi Polri. Kemudian yang kedua, ini bersih-bersihnya seluruhnya dari mulai yang ada di bawah sampai ke pucuk pimpinan tertinggi yang terlibat, beresin. Saya minta Pak Teddy Minasa untuk bersuara dan membongkar itu semua. Ya kan? Yang berikutnya kami juga ingin menyampaikan bagaimana hukum ini harus bisa membuktikan ya bahwa tidak tumpul ke bawah atau ke atas saja, tapi harus proporsional. Kenapa proporsional? Sentuhlah yang di atas ini. Kalau memang kita punya hukum positif yang mengatakan aparat penegak hukum yang terlibat tambah hukumannya sepertiga, ya hukum maksimal. Ya, kemudian juga kami juga berkali-kali mengatakan dalam penemuan barang bukti narkoba atau ekspos pemusnahan barang bukti, Komisi 3 itu dilibatkan. Jadi kita tahu barang buktinya betul-betul dimusnahkan atau tidak. Ini kan seperti yang ada di Padang, ya kan keluar dari pernyataan atau di Polres atau Kapolres yang mengatakan ada 10 kilo BB, 5 diambil Pak TM dan itu dijual. Dan kemudian ya bermainlah si mami-mami ini ya Linda sama Pak TM. Ini kan bukan bahasa yang tidak terdengar sebelumnya. Udah di Sumatera Barat udah rame tuh itu. Tapi kan baru diungkap sekarang. Itu loh. Jadi kita ingin sampaikan bahwa kita harus serius. Kejadian informasi ya bisik-bisik tetangga ini udah ada kejadian pada saat di Sumatera Barat. Itu loh. Tapi kan jadi angin lalu saja. Nah, sekarang akhirnya bisa dilakukan oleh teman-teman di bidang propam. Ya, perubahan regulasi dan struktural seperti apa yang akan dilakukan yang tadi Anda katakan untuk agar peristiwa serupa tidak kembali terulang? Ya, isunya narkoba ini ada dua. Isu kesehatan dan yang kedua isunya adalah isu penegakan hukum atau isu hukum. Ya, Mbak bisa bayangkan saat ini lapas kita itu over capacity. Ya, daya tampung lapas ada 100-200 tapi huniannya sampai 800. Daya tampung 300-600 huniannya sampai 2.500. Over capacity-nya 400 sampai 500%. Sehingga menimbulkan efek-efek negatif di lapas. Nah, faktanya adalah 70% daripada penghuni lapas itu adalah narapidana narkoba. Faktanya adalah narapidana narkoba itu hanya yang banyaknya penyalahguna dan pengecer.
bukan pengedar, bukan bandar, bukan kartel dan jaringan-jaringan. Ini yang salah regulasinya. Nah, saat ini kita sudah berbenah. Semuanya, mulai dari penyalahguna sampai bandar, itu kita rehab. Suka tidak suka, populer atau tidak populer. Nah, berikutnya mengenai penegakan hukumnya. Kita lakukan setegas-tegasnya, setajam-tajamnya. Hukum berat bagi bandar. Saya yang menyatakan tembak mati untuk bandar, kartel. Ya. Kemudian lakukan pemiskinan melalui TPPU. Sehingga orang akan jera. Kita tahu kok jaringannya yang mana. Ya. Tapi tidak pernah dilakukan pengusutan tuntas dan paripurna. Baik. Nah, Pak Arteria, siang ini Presiden Joko Widodo mengumpulkan Kapolri dan juga seluruh pejabat Polri di Istana Negara. Apa harapan Anda dari pengarahan Presiden Joko Widodo terhadap seluruh pejabat Polri ini untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap Polri? Saya kasihan sama Pak Jokowi. Ya, orang baik, tapi pasukannya masih harus banyak dibenahi. Ya. Ini kan masalah-masalah ini kan tidak harus diselesaikan oleh Presiden. Presiden juga tidak harus meluangkan waktunya untuk mengurus polisi yang sudah bisa diurus karena punya Kapolri. Ada kepalanya gitu. Nah, artinya ini memang ada keadaan yang memang harus ditangani secara serius di mata Presiden dalam perspektif pemerintahan. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa efektif pertemuan tadi. Pak Kapolri bisa membenahi institusinya dengan baik. Ya kan, sederhana saja. Kalau nggak bisa dipotong yang namanya ekornya, potong kepalanya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik. Baik, terima kasih Pak Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.